Halo, selamat malam pemirsa. Anda menyaksikan One on One bersama Seti Sanoveni. Pemirsa, kita ketahui PKS ini sudah resmi mendeklarasikan bahwa untuk Pilkada Jakarta akan mengajukan pasangan Anies Baswedan dan juga Sohibul Iman. Atau kalau disingkat pemirsa, namanya Aman. Tapi apakah nama Aman ini memang benar-benar aman atau justru terancam pemirsa? Ketika nama Sohibul Iman ini disandingkan dengan nama Anies Baswedan, muncul beragam tanggapan dari sejumlah pihak termasuk juga sejumlah partai politik yang mengatakan bahwa ini ada yang terburu-buru, kemudian ini juga yang mengatakan blunder. Nah, lantas sekuat apa kepercayaan diri dan seperti apa pula mekanisme dari pemilihan nama Pak Iman atau Pak Sohibul Iman ini untuk dimajukan menjadi bakal calon wakil gubernur mendampingi Anies Baswedan. Saat ini saya sudah bersama dengan beliau, langsung saja kita sapa. Selamat malam Pak Iman. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Sudah siap nih ya jadi bakal calon wakil gubernur? Insya Allah. Kesiapannya seperti apa sih Pak? Ya pertama ya sebagai kader partai ya, kita memang tidak punya persiapan khusus ya karena memang ini keputusan partai. Tapi sebagai kader partai itu kita harus selalu siap kapan aja diberi amanah apapun kita harus siap gitu. Itu di situ. Ya, ini kemarin bisa cerita nggak sih Pak? Sebetulnya ini kan kita sempat mendengar ya kalau dari PKS itu awalnya mengatakan bahwa ingin mengajukan beberapa waktu yang lalu ingin mengajukan calon gubernurnya itu bakal calon gubernurnya adalah dari internal, tapi justru ternyata sekarang yang diajukan adalah calon wakil gubernurnya, bukan gubernurnya, tetap ada Pak Anies. Iya betul demikian ya. Jadi keputusan yang dimana saya juga hadir di situ kan, itu memang adalah kader PKS ini mau didorong untuk siap menjadi cagup dan menjadi cawagup. Gitu. Nah tetapi kemudian perbincangan kan melihat realitas politik. Nah yang paling realistis dan paling dekat ya komunikasinya juga sudah sangat bagus dengan Pak Anies ya adalah kita menjadi cawagupnya Pak Anies. Gitu. Jadi keputusannya itu memang memungkinkan jadi cagup, memungkinkan menjadi cawagup. Tapi kan kita lihat realitas politik. Nah realitas politiknya tentu yang paling memungkinkan sekarang ini dengan melihat elektabilitas Pak Anies yang menjadi cawagup. Maka itulah yang kemudian disampaikan oleh Pak Saihu. Beberapa waktu yang lalu dengar desas-desus di luar, ada nama Pak Iman juga, kemudian ada beberapa nama lain juga, Pak Hidayat Nur Wahid, kemudian Bang Mardhani Alisera, ada beberapa nama lain pula yang diajukan untuk jadi perwakilan lah dari PKS di Bursa Pilgub Jakarta. Bisa muncul nama Pak Iman itu bagaimana proses di dalamnya? Ya. Jadi di PKS ini prosesnya selalu dari bawah ya, dalam hal ini karena ini gubernur berarti dari DPW ya Jakarta. Nah itu diadakan pemira namanya di istilah kita, pemilihan raya untuk memunculkan calon-calon untuk menjadi calon gubernur maupun wakil gubernur. Nah di situ memang kemudian ada dua segmen, calon yang dari internal, kader existing maksudnya ya, dan kemudian eksternal gitu. Nah di kader yang internal ini ya di situ ada beberapa nama, ada nama saya, ada Pak Mardhani gitu ya dan lain-lain dan ketua DPW, seingat saya ketua DPW. Nah untuk yang eksternal itu memang hanya nama Pak Anies yang muncul itu. Nah di PKS ini sebelum itu dibawa ke DPP memang minimal harus dua. Minimal dua, ya lebih dari dua boleh tapi kalau satu tidak boleh gitu. Nah dibahaslah kemudian di DPP. Nah DPP lah yang kemudian mengerucutkan menjadi satu. Dua itu siapa? Nama Pak Iman sama nama siapa? Satu? Pak Mardhani, seingat saya yang dari internal. Akhirnya dikerucutkan itu prosesnya dari dua nama, Pak Mardhani dan Pak Iman. Apakah betul ini konfirmasi Pak Mardhani menolak untuk diajukan atau bagaimana? Dalam proses itu tidak ada yang tahu tidak ada yang punya hak untuk menolak dan sebagainya karena tidak jelas belum jelas kan siapa yang akan diusungkan. Nah setelah dari situ kemudian DPP memutuskan satu nama dan satu nama itu kemudian dibawa ke Dewan Pimpinan tingkat pusat namanya. Di situ ada saya gitu. Nah itu adalah persetujuan saja sebetulnya dan memberikan pertimbangan-pertimbangan kalau ada hal-hal yang luput dari pembahasan di DPP, sementara di DPTP melihat ada sesuatu nih. Misalnya udah diputuskan kan, tapi ternyata di DPTP ada yang melihat, wah ini Sohibul Iman ini punya cacat ini segala macam. Nah itu nanti dikonfirmasi, begitu betul cacat, batal, balik lagi ke DPP. Itu seperti itu. Oke, jadi
pertimbangannya akhirnya nama Pak Iman itu yang muncul, bagaimana Pak Iman? Kita ingin tahu tarik-menarik di dalamnya seperti apa, poin plus yang luar biasa dari Pak Iman ini seperti apa, akhirnya nama Pak Iman yang keluar. Saya sebetulnya tidak tahu ya, karena itu keputusan DPP ya. Mungkin kalau menurut saya tebak-tebak ya, ini ada semacam apa namanya persepsi ya, kedekatan saya dengan Pak Anies. Oh, okay. Memang perlu saya jelaskan, ada 4 momentum ya yang menunjukkan kedekatan saya dengan Pak Anies. Pertama adalah ketika saya dulu sebagai rektor Paramadina, saya kan mengundurkan diri karena saya mau maju di Pilkada DKI. Maksudnya Pileg DPR RI. Itu ketika saya mundur itu kan terjadi pencarian calon pengganti saya. Nah, di situ saya termasuk yang mengusulkan nama Pak Anies ke yayasan. Itu momentum pertama. Yang kedua, ketika saya menjadi pimpinan Komisi 10 DPR RI, di mana Komisi 10 itu adalah Komisi Pendidikan, Pak Anies sedang jadi Mendikbud. Sehingga rapat-rapat saya dengan Pak Anies itu ya cukup sering gitu ya. Nah, yang ketiga adalah ketika Pak Anies setelah direshuffle dari kabinet, kemudian mau masuk ke DKI, saya presiden partai. Sehingga yang memberikan rekomendasi kan saya kan ya, sebagai presiden partai. Itu 3 momentum. Yang keempat ya kemarin ketika Pilpres. Ketika Pilpres ini pembentukan koalisi itu kan antara 3 partai PKS, Nasdem sama Demokrat yang kemudian berganti dengan PKB, itu kan ada tim 8. Nah, tim 8 salah satunya kan saya dari PKS itu. Mungkin ya teman-teman DPP itu melihat saya karena ada 4 momentum kedekatan dengan Pak Anies, mereka menganggap saya mungkin chemistry-nya ya seperti itu. Sempat berbincang dengan Pak Anies mungkin? Pak Anies kan lagi di luar negeri ya saat ini ya? Secara informal setelah nama Pak Iman ditetapkan mendampingi Pak Anies oleh PKS? Belum, terus terang saya belum. Ya. Tapi buat saya dengan Pak Anies kan sudah biasa gitu. Artinya komunikasi itu biasa gitu. Kita biasa WA-an, telepon, bukan sesuatu yang orang yang baru, wah ini mau dipasangkan. Tapi pokoknya dari segi daya tarik, chemistry-nya dapatlah antara Anies Baswedan dan juga Sohibul Iman. Seperti yang dikatakan ya Pak, sehingga dianggap menjadi sebuah aman begitu tadi Pak ya. Tapi begini Pak, ini kan PKS adalah partai yang pertama kali mendeklarasikan mengusung pasangan calon wakil gubernur dan juga wakil gubernurnya. Kenapa tampaknya mencuri start dan ada yang mengatakan bahwa ini tampaknya mengunci Anies Baswedan supaya nggak diambil oleh partai lain, karena kita tahu bahwa nama Anies Baswedan ini diincar oleh partai lain. Misalkan PDIP saja memang mengakui bahwa dari eksternal nama Anies Baswedan ini masuk dalam penjaringan. Ya sebetulnya pertimbangan seperti apa itu sebetulnya persoalan teknis ya, dan itu merupakan pertimbangan yang dari DPP, dari Pak Saihu tentu ya. Saya tidak tahu juga seperti apa kenapa kemudian harus di launching ya. Tapi saya mendengar dari Pak Saihu bahwa beliau ini setelah mendapatkan restu bahwa pilihan DPP itu adalah Sohibul Iman itu direstui. Ya beliau langsung berkomunikasi dengan Pak Surya Paloh, dan ketika berkonsultasi dengan Pak Surya Paloh, bukan konsultasi, berkomunikasi, itu disitulah beliau merasa sebelum launching itu ya, beliau merasa bahwa sinyal sangat positif dari Pak Surya Paloh ya. Bahkan ketika disebut nama saya kan memang saya dekat dengan Bang Surya Paloh kan. Mungkin Mbak Tisa kan tahu ketika saya jadi presiden partai ada satu fenomena pelukan kebangsaan ya. Kan saya nggak boleh, sehingga ketika disampaikan itu Bang Surya wah nggak ada masalah gitu. Nah kemudian Bang Surya pun di situ mengatakan kalau PKS mau launching duluan silakan gitu. Saya dengar dari Pak Saihu demikian. Nah karena itulah mungkin DPP dalam hal ini Pak Saihu punya kepercayaan diri ya untuk kemudian ya melaunching nama ini. Gitu. Tapi sudah fix berarti Nasdem, saat ini kan Pak Surya Paloh juga lagi di luar negeri belum? Sudah ada pertemuan belum setelah launching nama Pak Anies dan juga Pak Iman maju jadi calon gubernur ini, sudah ada pertemuan belum dengan Nasdemnya? Meskipun saat ini Pak Surya Paloh lagi berada di luar negeri. Ya yang saya dengar Pak Surya Paloh itu di hari kita launching beliau berangkat ke London kan. Apa respon ataupun komentarnya mungkin ada? Saya tidak tahu, tapi saya sudah berkomunikasi juga dengan saya berkirim WA ke Pak Surya Paloh, tapi sekarang belum ada balasan. Tapi kemudian saya mendapat jawaban dari Pak Sugeng, orang dekatnya Pak Surya Paloh. Pak Presiden
dia masih manggil saya presiden. Pak Presiden, ini Bang SP ini lagi ke London nih katanya. Beliau sendiri waktu jawab itu sedang di di Qatar gitu. Dia bilang nanti Bang Surya Paloh sampai pertengahan Juli gitu. Nanti kita agendakan untuk bisa ketemu. Gitu. Nah itu kan baru dapat respon kayak pertengahan Juli itu adalah momen untuk berdiskusi. Tapi jawabannya sendiri, responnya beliau secara verbal pada saat itu apa? Ya kan tadi saya katakan bahwa pertemuan antara Pak Saihu dengan Bang Surya Paloh kan sebelum launching. Setelah launching ada nggak? Saya nggak tahu. Setelah SMS WhatsApp itu dikirimkan? Iya tadi. Kalau saya belum mendapatkan respon dari beliau. Tapi akan bertemu nanti pertengahan Juli. Iya. Oke, baik. Perbincangan nanti akan kita lanjutkan kembali pemirsa usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.